Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2024 batch 2. Perkenalkan, nama saya Mintana Hasibuan SPDI. Saya adalah seorang guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SD 0119 Banjarraja, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 2024 dengan nomor induk mahasiswa 240220080 LPTK Universitas Islam Negeri Ar-Raniri, Banda Aceh. Pada hari ini, Kamis tanggal 31 Januari 2025 akan melaksanakan praktek pembelajaran di SD 0119 Banjarraja, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara. Praktek pembelajaran kali ini untuk uji kinerja PPG dalam jabatan pada kelas 4. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Baik. Sehat semua? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Pada pagi hari ini kita masih bisa melaksanakan proses belajar mengajar sebagaimana biasanya. Terus sebelum kita mulai belajar, ada baiknya untuk membuat keberkahan pembelajaran kita hari ini, kita membaca doa dulu. Jadi untuk membaca doa, persilakan Ibu ke ruang kelas ya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Mudah-mudahan dengan doa tadi kita hari ini diberikan Allah ilmu dan pemahaman. Dan seterusnya kita membaca surah Al-Fatihah. Nah, kita sama-sama ya. Kita mulai dengan ta'awuz, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan diakhiri nanti shadaqallahul azim. Ya, kita mulai sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul azim. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada anak-anak ibu semua
semua supaya berdiri. Pelajaran kita, Ibu absen dulu ya. Akifah, Askar, sakit. Kenapa? Datang ya? Kenapa? Sakit. Mudah-mudahan nanti dia sembuh ya. Kita doakan bersama. Nanti dia sembuh supaya dia kembali ikut bersama kita belajar ya. Terus Anur. Ya. Jadi cuma satu orang yang tidak hadir? Iya. Mulai ya. Sebelum kita mulai pelajaran kita, kita cek dulu kelas kita. Apa udah bersih? Ya udah bersih ya. Berarti kita sudah siap untuk belajar? Sudah siap kita untuk belajar? Sudah bagus. Tadi pagi udah sarapan? Sudah. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan pada pagi hari ini kita udah kuat untuk belajar ya. Jadi sarapan itu banyak gunanya ya Mam, karena kita tanpa makan nggak ada tenaga kita ya. Jadi di sini tema kita untuk hari ini adalah sholat fardu. Sholat fardu. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, satu, siswa mampu memahami tata cara sholat dan bacaannya dengan tepat. Terus yang kedua, siswa mampu menjelaskan ketentuan sholat fardu. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Apa itu sholat fardu? Sebelum kita melangkah ke pembelajaran kita hari ini, Ibu tanya dulu, masih ingatkah pembelajaran kita semalam yang telah lewat? Masih, Bu. Apa pembelajaran kita yang telah lewat? Azan dan iqamah. Iya, bagus. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Jadi pembelajaran kita yang semalam tentang azan dan iqamah. Apabila kita sudah mendengarkan azan dan iqamah, berarti kita harus segera melaksanakan sholat. Bagus. Jadi ini pembelajaran kita kali ini, apa itu sholat fardu? Sholat fardu itu adalah sholat wajib 5 kali sehari semalam. Ini diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita umat Islam. Jadi
kita harus melaksanakan sholat fardu itu 5 waktu sehari semalam. Apa anak ibu udah tahu apa saja nama sholat kita yang 5 waktu sehari semalam? Sudah apa saja namanya? Zuhur, asar, maghrib, isya. Bagus. Jadi nama-nama sholat dan waktu sholat itu yang pertama sholat subuh. Sholat subuh itu 2 rakaat dikerjakan di pagi hari. Terus sholat zuhur 4 rakaat dikerjakan di siang hari. Bagus. Seterusnya sholat asar 4 rakaat dikerjakan di Sore hari. Kalau sholat maghrib berapa rakaat? 3 rakaat dikerjakan di malam hari. Kalau sholat isya berapa rakaat? 4 rakaat Dikerjakan di malam hari. Bagus. Dan seterusnya, apa saja syarat wajib sholat itu? Kenapa kita wajib sholat? Apa syaratnya? Kita itu nomor 1 harus beragama Islam. Yang kedua berakal sehat. Dan yang ketiga balik. Berarti kita itu udah agama Islam? Udah. Berarti kita itu udah wajib sholat 5 waktu sehari semalam. Berakal sehat. Tandanya kita berakal sehat, kita itu sekolah. Berarti itu juga udah dapat kita syaratnya. Terus yang ketiga balik. Balik ini apa? Balik itu dewasa. Balik ini dewasa. Ada tanda-tandanya. Kalau perempuan itu nanti datang tamunya, ada namanya nanti dan haid. Dan yang kalau laki-laki yaitu bermimpi, itu tandanya yang sudah balik ataupun dewasa. Dan seterusnya syarat sah sholat. Bagaimana supaya sholat kita itu sah? Bagaimana supaya sholat kita itu sah? Ada syaratnya. Kita itu harus suci dari hadas dan najis. Kita tidak boleh memakai pakaian yang kotor. Kita tidak boleh tempat sholat kita itu ada di situ najis. Kita itu harus suci. Terus menutup aurat. Kita itu harus menutup aurat. Kalau aurat kita perempuan adalah seluruh anggota badan kecuali muka dan 2 belah telapak tangan. Itu aurat kita. Makanya kalau perempuan kalau sholat kita memakai apa? Mukena. Ya. Kalau laki-laki auratnya adalah mulai dari pusat sampai ke lutut. Itu aurat laki-laki. Udah paham? Paham. Ya, alhamdulillah. Terus masuk waktu sholat. Misalnya kalau kita nanti sholat zuhur, kita berencana mau sholat, tiba-tiba kamu jam 11 udah mau sholat zuhur. Udah bisa itu jam 11? Belum. Berarti itu belum sah sholat kita. Kita harus masuk dulu waktu sholat, baru sah sholat kita. Terus menghadap kiblat. Seluruh umat manusia yang muslim dan muslimah, kita itu sholatnya hanya 1 titik, menghadap kiblat. Nggak boleh hadap yang lain. Kita itu harus menghadap kiblat. Udah tahu? Ya. Kalau sholat kita selain menghadap kiblat berarti tidak sah sholat kita. Termasuk inilah syarat sah sholat. Terus ada rukun sholat. Rukun sholat ini ada 13. Yang pertama niat, takbiratul ihram, berdiri bagi yang mampu, membaca Al-Fatihah, rukuk, iktidal,
di antara dua sujud, tasawuf akhir, membaca selawat, salam, tertib berurutan. Ini adalah rukun sholat. Udah sampai ke rukun sholat, ibu sudah menerangkan sampai ke rukun sholat. Nanti dijelaskan ibu lagi tentang rukun sholat itu. Tapi sebelumnya kita buat dulu tembung sholat. 1, 2, 3, iya. Tembung sholat. Sholat subuh ada 2 rakaat. Sholat zuhur ada 4 rakaat. Sholat asar 5 rakaat. Sholat maghrib 3 rakaat. Sholat isya 6 rakaat. Terus berarti di tembung sholat ini kita udah tahu berapa rakaat sholat itu. Ditanya ibu dulu ya. Kalau sholat subuh berapa rakaatnya? Bagus, tanya dulu. Kalau sholat maghrib, bagus 3 rakaat, bagus. Kalau sholat isya, bagus. Tangan ya. Jadi udah tahu kita berapa rakaat sholat kita ini. Sekarang dijelaskan ibu tentang rukun sholat yang tadi ya. Yang pertama itu niat. Niat itu di mana? Niat itu di dalam hati untuk melaksanakan sholat yang dituju. Misalnya subuh, zuhur, itu harus doa niatnya sholat zuhur atau sholat subuh. Terus niat dilakukan bersamaan dengan takbir. Misalnya kalau sholat subuh niatnya usolli fardhu subuhi rakaataini ada lillahi ta'ala, tapi niatnya itu di dalam hati, jangan keluar ya. Baru bersama Allah itu Allahu Akbar ya, itu niat. Terus yang kedua takbiratul ihram, mengangkat kedua tangan sambil mengucapkan Allahu Akbar. Itu tadi ya. Ini menandakan dimulailah sholat. Terus membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah ini berdiri tegak membaca surah Al-Fatihah di setiap rakaat, diikuti dengan surah pendek pada rakaat pertama dan kedua. Berarti di rakaat pertama dan kedua kita itu membaca ayat pendek. Terus rukuk, membungkuk dengan punggung lurus, tangan lutut di lutut, membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi 3 kali. Terus iktidal, berdiri tegak setelah rukuk, membaca sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Terus kita sujud. Setelah sujud, bersujud dengan dahi, hidung, kedua tangan, lutut, dan ujung kaki menyentuh lantai. Ini dahi kita, hidung kita, tangan kita, lutut kita, itu harus menyentuh lantai. Membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi berapa kali? 3 kali. Sunat 3 kali. Terus duduk di antara dua sujud. Duduk dengan posisi iftirasi atau kaki kiri diduduki, kaki kanan tegak. Membaca Rabbi ghfirli warhamni sampai selesai. Terus tasahud. Tasahud awal duluan, baru dilakukanlah pada rakaat kedua, sholat dengan lebih dari 2 rakaat. Tasawuf akhir dilakukan sebelum salam pada rakaat terakhir. Terus salam. Salam setelah tasawuf akhir, berpaling ke kanan dan ke kiri sambil mengucapkan assalamualaikum
selesai. Setelah kita mengucapkan salam, berarti sholat sudah selesai. Jelasnya lagi, kita tontonlah dulu bagaimana bacaan sholat itu dan bagaimana gerakannya. Ini ada videonya ya. Kali ini, mari kita belajar tentang gerakan dan bacaan sholat. Yang pertama, berdiri tegak menghadap kiblat sambil mengucapkan niat dalam hati. 2. Takbiratul ihram. Mengangkat kedua tangan sambil mengucapkan Allahu Akbar. Kemudian, membaca doa iftitah, membaca Al-Fatihah, dan surat pendek. Allahu Akbar kabira walhamdulillah subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi Allahu Akbar. Duduk di antara dua sujud. Rabbi firli warhamni wajburni subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, berarti itu tadi adalah video tentang praktek dan gerakan sholat. Setelah ibu jelaskan tadi, apakah anak-anak ibu udah tahu tadi gambarnya pun udah ditunjukkan bagaimana salam, bagaimana rukuk. Tadi kita sudah melihat gambarnya bersama, sudah kita pelajari bersama. Apakah kita nanti kita buat dulu berkelompok, kita bergantian melaksanakan bagaimana gerakan sholat itu bisa? Bisa. Kita berkelompok nanti kita buat dulu untuk hari ini 2 orang dulu satu kelompok, kita buat di depan kelas kita mempraktekkan bagaimana praktek sholat itu, gerakan sholat itulah duluan. Baru nanti kita bikin gerakannya sama bacaannya. Tapi untuk hari ini kita buatkan dulu gerakannya saja ya. Kita bagi dulu kelompoknya ya. Berarti dari sinilah buat kelompok pertama, kelompok kedua, dan kelompok ketiga. Oke, bisa? Bisa. Jadi kita mulai dulu untuk yang pertama kali dari kelompok 3 dulu kita buat. Kelompok 3. Wakilan dari kelompok 3 dulu. Ini. Ya, bos. Yang pertama tadi berdiri tegak ya. Kita berniat dalam hati, baru mengucapkan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bagus. Seterusnya baru membaca Al-Fatihah, baru terus membaca ayat, baru rukuk. Allahu Akbar. Bagus. Setelah itu baru membaca Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Baru iktidal. Terus membaca Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta. Terus sujud. Terus iktidal, baru sujud kembali.
di antara dua sujud. Ya, kakinya bagaimana kakinya? Kakinya kanan tegak, kiri duduk dengan posisi kaki kiri diduduki, kaki kanan tegak. Ya, kaki kiri diduduki, kaki kanan tegak. Ya, bagus. Terus baru tasyahud awal, baru tasyahud akhir. Ya, setelah tasyahud akhir baru salam. Iya, bagus. Jadi itu adalah gerakan sholat. Bagus, sudah bisa. Kita tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok 3. Kelompok ya, berdiri tegak, niat, oke. Terus iya, bagus. Bagus. Nah, setelah kita tadi sudah mempraktekkan bagaimana gerakan sholat itu, berarti kita udah sama-sama bisa? Udah bisa? Iya, mudah-mudahan nanti setelah kita mempelajari gerakan sholat ini nanti tambah semangat sholatnya ya, Nang. Karena kita sebagai umat Islam, kita tidak boleh meninggalkan sholatnya kita ya. Ya. 1, 2, 3 ya, tepuk semangat. Semangat. Masih. Iya. Yang keras dulu suaranya, masih semangat? Sebelum kita mengakhiri nanti pelajaran kita buat ibulah dulu soal ya. Kita buat ibulah dulu soal, kita jawab bersama ya. Nih, ingat bagaimana tadi pelajaran kita, baca dengan teliti, jawab dengan sebagus mungkin jawabannya ya.
siap? Sudah siap? Ya, periksa dulu kembali. Mana tahu nanti ada yang salah, periksa dulu, baru nanti diantar ya. Kalau sudah siap, nanti ibu yang kumpul. Jadi udah siap semua? Udah. Boleh ya, boleh satu orang lalu yang mau kumpul, baru satu orang yang maju ke depan untuk melaksanakan ke depan ya. Ya, kumpul satu orang. Dari sini satu orang, dari kelompok sini satu orang, baru antar ke depan satu dua orang aja ya. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Di sini kita simpulkan pelajaran kita hari ini ya. Jadi kesimpulan pelajaran kita hari ini adalah sholat itu wajib kita kerjakan bagi kaum muslimin dan muslimah 5 waktu sehari semalam. Ya, kita wajib melaksanakannya sholat 5 waktu sehari semalam. Yaitu ada sholat subuh, sholat zuhur, asar, maghrib, isya. Itu ada ketentuannya, ada niatnya, dan jumlah rakaat masing-masing. Misalnya kalau sholat subuh itu niatnya tertentu, rakaatnya cuma 2 rakaat. Tuh. Dan seterusnya kesimpulan selanjutnya, kita biasa sholat kita itu ada sah-sah. Kita harus bersih, kita harus apa lagi? Kita harus berakal, kita tidak gila, kita itu baru sah sholat. Terus, di sini kita sudah kelas 4, sudah ada yang 10 tahun, sudah ada yang 11 tahun. Karena di situ kalau udah umur kita 10 tahun, kita sudah bisa mengerjakan sholat itu. Sudah kita pelajari, tentu kita sudah bisa melaksanakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau sholat itu hukumnya tadi apa? Wajib. Kalau dibilang wajib, kita tidak boleh meninggalkannya. Kalau kita sengaja meninggalkannya, kita itu mendapat dosa. Tapi kita mengerjakannya berpahala. Ya, mudah-mudahan apapun yang kita pelajari hari ini, mudah-mudahan bisa kita laksanakan. Amin ya rabbal